Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza sulsilatil ardu silsalaha fa akhrajatil ardu asqalaha فقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليرى أعمالكم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Sadaqallahul Azim. Pada kali ini kami akan menyajikan tentang adanya hari akhir atau kiamat. Hari akhir atau kiamat pasti akan datang. Sesungguhnya hari kiamat pasti akan datang, tidak ada keraguan tentangnya. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Inna sya'ata la tiyatul la raiba fiha walakinna aktsarun nasi la yu'minun. Ini dalam surat Al-Fatir ayat 59. Jadi manusia itu kebanyakan tidak beriman tentang adanya hari kiamat. Karena apa? Karena mungkin hari dan tanggalnya tidak ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sendiri ketika ditanya kapan kiamat terjadi, Nabi tidak bisa menjawab kapan kiamat terjadi. Apalagi manusia yang selalu dibisikkan oleh syaitan untuk selalu tidak percaya adanya hari kiamat. Nah, kalau kita tengok dalam surat Al-Hajj juga, yang artinya wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, sungguh guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Ingatlah pada hari ketika kamu melihat guncangan itu, semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya. Dan setiap perempuan yang hamil akan berkurang kandungannya. Dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, tetapi azab Allah itu sangat keras. Kemudian kalau kita lihat kaji dalam surat Al-Zalzalah yang Bapak sampaikan tadi, juga sama halnya idza sulsilatil ardu silsalaha, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Kalimat ini kalau Allah mengungkapkan bahwa bumi bergelegar dan berguncang sedahsyat-dahsyatnya, sebagaimana diterangkan firman Allah dalam ayat lain, wahai manusia, bertakwalah kepada Allah, sungguh guncangan hari kiamat itu adalah suatu guncangan yang sangat besar, ya. Dalam surat Al-Hajj tadi ya, saya baru bacakan. Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya, berarti menunjukkan tentang keadaan alam jagat raya ini berarti akan hancur. Jadi sampai orang beriman dan orang kafir pun dia memikirkan kenapa terjadi begini ya, kenapa terjadi begini. Maka mereka sendiri tidak mau sadar ya dengan kelalaiannya, ya, dengan meninggalkan kafirannya. Dan mereka bertanya, ada apa hari ini? Ada apa hari ini? Ini ketika terjadi hari kiamat. Tentang hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang dahsyat, sebagaimana manusia itu ketika datangnya kiamat kaget, ada apa nih yang terjadi, ada apa gitu ya. Ini dalam surat pertama ini. Kemudian disuratkan dalam surat Al-Zalzalah ayat 2,
fa akhrajatil ardu asqalaha, dan bumi telah mengeluarkan beban berat yang dikandungnya ya. Dalam ayat ini Allah mengatakan bahwa pada hari kiamat itu ya, segala ya alam jagat ini ya, semua antar planet berbenturan, bertabrakan antara yang satu dengan yang lainnya. Semua yang ada di isi perut bumi ya, yang berupa logam, harta simpanan, mayat-mayat, semua dihambur-hamburkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ini semua dimutahkan ya. Semua dimutahkan apa yang ada di isi perut bumi kita ini. Nah, ini dalam surat Al-Insyiqaq ayat 1 sampai 4 ya. Contohnya misalnya sebagaimana terjadi dengan letusan Gunung Krakatau pada tahun 1863 ya, gempa bumi dan tsunami di Aceh tahun 2004 ya, lumpur panas di Sidoarjo Jawa Timur sejak tahun 2006 dan lain-lain yang begitu dahsyat sehingga mengeluarkan lava dan isi perut bumi ya. Guncangan pada hari kiamat itu lebih hebat dari dahsyatnya gempa atau tsunami yang ada di Aceh tahun 2004 tersebut ya. Lebih dahsyat daripada itu semuanya. Itu seperti itu anak-anak sekalian. Kalau kita simak anak-anak semuanya, bahwa tanda-tanda kedatangan hari akhir itu secara umum adanya Tuhan, artinya munculnya kabut tebal ya. Dalam sebuah riwayat disebutkan selama 40 hari ya. Jadi kabut tebal yang menyelimuti kita selama 40 hari. Kemudian nanti adanya Ad-Dajjal ya, yaitu munculnya sosok Dajjal. Itu pertanda juga akan hari kiamat terjadi. Ad-Dajjal di mana sampai sekarang belum muncul ya. Ya, masih ngumpet, ada yang mengatakan katanya sedang di kerangkeng di Timur Tengah ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Ini Dajjal merupakan tanda-tanda hari kiamat yang akan menguasai dunia, yang mengaku dirinya Tuhan ya, yang menipu manusia nanti ya, ibarat memegang susu ya dengan api ibaratnya ya. Kalau siapa yang milih susu ya, berarti dia akan bersama dengan dia, tetapi yang milih api terbalik justru malah ya, dia tidak akan ya. Tetapi semua manusia akan terayu dengan Dajjal, siapapun orangnya, sehebat apapun akan terayu ya, kecuali orang-orang yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Kemudian munculnya ad-dabbah, munculnya binatang yang bisa berbicara layak manusia. Ya, kalau kita lihat seperti burung beo itu kan, Assalamualaikum, dia juga bisa ngomong seperti manusia, tetapi mungkin itu karena terlatih oleh ya seseorang manusia sehingga bisa ngomongnya. Nanti akan muncul seperti itu. Jadi ad-dabbah itu munculnya binatang yang bisa berbicara layak manusia. Kemudian nanti ada lagi matahari terbit dari barat dan terbenam dari timur ya. Kemudian lagi ada lagi 3 gerhana bulan, yaitu terjadi 3 gerhana bulan dalam satu waktu dan 3 tempat berbeda, di barat dan di timur dan kawasan Jazirah Arab. Kemudian nanti adanya juga turunnya Nabi Isa alaihissalam yang mana akan membasmi Dajjal, karena Dajjal ini Nabi Khidir pun ya ketika itu tidak sanggup untuk membunuhnya ya. Justru Nabi Khidir itu sebagai percobaan untuk pembunuhan Dajjal. Ketika dibunuh pertama kali, Nabi Khidir ini mati ya. Tetapi ya, sebenarnya ini adalah mencoba kehebatan Dajjal. Tetapi ketika ketika Dajjal sombong, maka ini kekuatan kami, lihatlah orang yang dia bunuh
bisa kuhidupkan kembali. Ternyata Khidir itu setelah dibunuh oleh Dajjal itu, kemudian dibangkitkan lagi, hidup lagi. Tapi coba saya sekali dibunuh oleh Anda, coba mencoba kehebatan Anda, ternyata tidak mampu untuk membunuh Nabi Khidir salam. Tapi itulah, kalau orang minta misalnya kekayaan apa saja, minuman apa saja, misalnya yang kering menjadi subur, tiba-tiba ada makanan, tiba-tiba ada harta karun sebagainya, itu kehebatan Dajjal nanti. Makanya semua manusia bisa tunduk kepadanya. Tidak ada seorang pun yang lepas dari rayuan walaupun dia beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian munculnya Ya'juj dan Ma'juj, tetapi ada yang mengatakan bahwa suku Ya'juj dan Ma'juj itu adalah bangsa Tartar dan Mongolia yang di tahun 1250 melanglang dunia, dan semua bangsa-bangsa di dunia dihancurkan, ya. Semua dihancurkan, ya. Baghdad dihancurkan oleh bangsa-bangsa Tartar Mongolia, perpustakaan yang hebat sampai musnah, ya. Pokoknya semua di dunia itu dihancurkan semua. Nah, ini diungkapkan oleh Ustadz yang kondang, Ustadz kelas juga mengatakan seperti itu, bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu digambarkan dalam suku Tartar dan Mongolia yang di tahun 1200-an melanglang dunia, membasmi ke negara-negara lain, dihabisinya, termasuk di Indonesia, ya, juga diserang di bawah Jaya Katbang, ya, waktu itu kerajaan di Jawa di sana membela mati-matian untuk membendung daripada serangan Tartar Mongolia pada waktu itu, ya. Itu digambarkan seperti itu, ya, digambarkan. Kemudian kalau kiamat kecil itu ya mungkin sudah biasa. Kalau itu tadi mungkin kiamat besar, ya. Kalau kiamat kecil itu seperti biasa, kullu nafsin dha'iqatul maut, ya. Setiap yang berjawa pasti akan mati. Ini merupakan tanda-tanda hari kiamat kecil. Kemudian ilmu lenyap, ya, ilmu agama maksudnya lenyap. Misalnya banyak orang-orang yang tidak mampu membaca Al-Quran. Ini salah satu tanda bahwa kiamat kecil ini terjadi, begitu, ya. Kemudian seperti dikatakan, orang sekarang membagi warisan juga tidak sesuai dengan hukum Islam, ya. Membagi dengan hukum adat, ya, dengan banding 1:1, ya, aturan laki-laki 1, perempuan setengah. Tapi karena hukum adat, tradisi yang lebih hebat di Indonesia ini, maka hukum Islam dinilaikan. Ini juga salah satu ilmu daripada Allah SWT akan hilang, ya. Kemudian banyak gadis-gadis yang hamil di luar nikah. Ini juga pertanda hari kiamat kecil. Kalau hari kiamat kecil banyak musibah di mana-mana, ya, tanah longsor, ya, dan sebagainya, ya, gempa bumi dan sebagainya. Ini merupakan suatu pertanda bahwa kiamat kecil, ya, sering, ya, karena manusia memang yang bernyawa pasti, ya. Pokoknya setiap yang bernyawa, binatang, manusia, bahkan malaikat pun nanti akan mati, ya. Malaikat matinya belakangan di kemudian hari setelah manusia dan alam ini hancur semuanya. Ya. Jadi ada beberapa hal yang wajib diyakini oleh umat Islam yang berkaitan dengan hari akhir, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, percaya fitnah kubur. Makanya kita selalu berdoa kepada Allah, ya kan? Dalam sholat, kan? Kalau dalam sholat itu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil nari jahannam wa min adzabil mahsyar wal mamat wa min syarri fitnatil masyihid dajjal, ya.
dari fitnah kubur, ya dari fitnah dajjal, itu selalu kita berdoa ya dari fitnah ya. Kemudian percaya tiupan sangkakala malaikat Israfil. Ya. Nanti Israfil itu juga akan meniup sebanyak 2 kali. Yang pertama, jadi akan terjadi hari kiamat, dihancurkan semua ya. Kemudian yang kedua, manusia, di tiupan yang kedua dibangkitkan manusia ya, menuju pada alam mahsyar ya. Nanti di sana di padang alam mahsyar itu bentuk manusia ada yang berseri-seri, ada yang jelek rupanya sesuai dengan amalnya, ada yang jalannya sempoyongan karena apa? Seperti orang mabuk karena sering makan duit haram misalnya, itu tersiap-siap macam-macam. Ada yang lidahnya menjulur, gambarannya seperti itu. Ada yang teriak-teriak kepanasan karena dengan sudah amal di muka bumi ini. Mereka minta bantuan kepada para nabi, dari mulai Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di akhir semuanya akan minta. Ketika manusia minta kepada Nabi Adam, wahai manusia, jangan minta kepada saya saja sedang dihukum oleh Allah karena punya anak durhaka ya kepada Allah SWT. Anak saya durhaka, ada yang durhaka kepada Allah SWT ya. Makanya saya sedang mendapatkan ya istilahnya hukuman. Karena apa? Karena membimbing anaknya tidak berhasil. Ini Adam sampai Adam, Idris, terus semua diminta pertolongan sampai ke Nabi Muhammad SAW terakhir. Makanya Nabi Allah Muhammad minta bantuan. Akhirnya apa? Sujudlah Nabi Muhammad SAW minta ya petunjuk pada Allah supaya umatnya ya diberi pertolongan pada Allah ya. Nah, sahabat itu nanti akan datang ya. Barang siapa yang ya pernah membaca kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mereka akan ditolong oleh syafaat Rasulullah SAW. Tetapi dengan syarat ya menyicipi nerakanya Allah dulu nanti. Karena setiap dosa itu pasti akan dicuci ya, akan dicuci kecuali kehendak Allah SWT. Setiap dosa akan dicuci. Setelah cucinya di mana? Cucinya di neraka. Setelah dicuci baru dilintaskan. Itu pun kalau syafaat dari Muhammad SAW Nabi kita ya. Dan siapa pernah baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sekali seumur hidupnya, ketika kawin, ketika nikah, ijab kabul, ya mungkin bisa juga ya bisa juga. Kemudian orang-orang yang tinggal di neraka selamanya adalah orang-orang yang musyrik, orang-orang senantiasa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala ya. Di sana mereka kekal selama-lamanya ya. Digambarkan dalam surat ya, innal ladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha abada. Jadi orang-orang musyrik itu kekal di dalamnya selama-lamanya. Coba bayangkan. Musyrik itu artinya menyembah selain Allah. Makanya jangan sampai kita tergiur meminta bantuan selain Allah. Jangan minta kekayaan kepada jin. Jangan minta kekuatan kepada jin. Itu termasuk salah musyrik. Banyak sekarang orang minta kekayaan, minta kekuatan, kesaktian kepada jin, syaitan. Sehingga kategorinya musyrik. Ya. Kemudian meyakini adanya telaga Al-Kautsar ya. Yang di surga nanti itu, ini adalah milik Nabi Muhammad SAW untuk umatnya. Kemudian meyakini terhadap syafaat Allah tadi, syafaat Rasulullah. Kemudian meyakini terhadap adanya mizan. Mizan itu adalah ya timbangan di mana amal kita ini akan ditimbang nanti ya. Yang berat pamaya man misqala dzarratin khairan yarah, man misqala dzarratin syarran yarah. Pamay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah.
Jadi barang siapa yang berbuat amal sebiji atom ya baik misalnya akan ditimbang, akan dihitung juga. Tetapi barang siapa yang berbuat dosa sedikit apapun, dia juga akan dilihat, ditimbang juga, akan dihitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian percaya adanya surga dan neraka. Ya, surga dan neraka apakah sudah ada? Tentu sudah ada surga. Makanya Nabi Idris alaihissalam sekarang sedang duduk di surga, bekerja di sana, menjahit pakaian daripada orang-orang mukmin dan mukminat di surganya Allah. Ya. Nah, Idris ini adalah nabi yang hebat dan pintar sehingga dia masuk surganya Allah. Ada yang mengatakan bahwa beliaulah salah satu nabi yang masih hidup. Nabi yang masih hidup adalah yang pertama Idris, kemudian Nabi Khidir, Nabi Ilyas, Nabi Isa. 4 nabi ini dikatakan oleh orang-orang yang tersebut masih hidup ya. Wallahu a'lam bishawab. Neraka pasti ada ya. Apalagi orang ketika di alam barzah ya, orang kafir pasti akan disiksa. Gambarannya adalah seperti api neraka yang panasnya hebat. Ada yang berupa himpitan kubur yang dahsyat ya, ada yang berupa cambukan daripada para malaikat munkar dan nakir ya, yang tergantung amalnya masing-masing. Semua mereka akan diperhitungkan ya. Tapi ketika Anda banyak beramal, maka amal itu yang akan menjadi penolong Anda. Contohnya, barang siapa yang sering membaca surat yang Anda bacakan tadi, surat apa namanya? Al-Mulk, maka itu akan menjadi syafaat di hari kiamat yang akan menghalang-halangi ketika siksa kubur ya, ketika mau dipukul oleh munkar nakir. Dari surat Al-Mulk itu yang menghadang diri seorang ketika akan dihajar oleh kedua malaikat tersebut. Ini adalah syafaat. Maka sering-seringlah membaca surat Al-Mulk. Beramal. Amal pun apa bentuknya ya. Saya sering cerita dengan Pak. Jadi orang yang tukang zina, ketika dia ada anjing yang kehausan, maka dia ditolonglah oleh orang yang suka berzina ini, maka diambillah minuman, disodorkan pada anjing, tiba-tiba orang ini meninggal, malaikat ya bertanya, apakah ini masuk surga dan neraka? Telah ditimbang-timbang, dihitungkan masuk surganya Allah, diampuni dosa-dosanya. Karena apa? Menolong anjing yang kehausan. Ini luar biasa. Ya, ini luar biasa. Kalau kita tengok, boleh Anda baca hadis-hadis ya yang sahih, insyaallah ketemu dengan semuanya. Kemudian apa sih sebenarnya hikmah beriman pada hari akhir ini? Jadi kita ini menjadi lebih yakin dan optimis untuk melakukan hal-hal yang terbaik ya. Jadi kalau kita benar-benar meyakini beriman pada hari akhir, kita menjadi seorang yang optimis dan akan melakukan hal-hal yang terbaik pada diri kita. Semakin terkondisikan perilaku kita atau bersifat ikhlas dan beramal ya. Ini hikmahnya ya, menyampaikan sesuatu, memberikan sesuatu ya, pasti dengan ikhlas beramal akan bangkit emosinya untuk sering-sering beramal. Ini hikmah yang kedua. Dan yang ketiga, semakin hati-hati selalu berupaya untuk menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Ya, ini hikmah beriman pada hari akhir. Pasti ada hikmahnya. Kalau Anda benar-benar menekuni, meyakini dengan seksama, ya, sering menonton hal-hal yang bersifat positif, sering mengaji, sering melihat, menonton video yang menggugah hati kita, meningkatkan iman kita kepada hari akhir ini. Ya. Kadang-kadang kita harus menonton bagaimana menonton kita caranya, apa sakaratul maut itu ya kan, misalnya kita tonton kita lihat, oh begitu gambarannya seperti itu ya. Karena gambaran-gambaran seperti ini memang telah dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya
ketika saya melihat orang yang sedang sakaratul maut itu apa yang terjadi? Matanya melotot, napasnya tersengal-sengal, dan melihat kanan kiri itu padahal sakitnya luar biasa ketika sakaratul maut. Ya, matanya melotot, lidahnya terjulur, kemudian napasnya tersengal-sengal. Ini yang saya Pak Busro sering melihat ketika melafalkan di telinganya kalimat la ilaha illallah ya. Barang siapa yang di akhir hayat ujungnya sanggup membaca kalimat la ilaha illallah, maka akan masuk surga ya Allah SWT. Ya, tetapi kebanyakan mereka tidak sanggup membaca kalimat itu karena kebanyakan dosa. Saya rasa seperti itu. Anakku sekalian, ini kayaknya kalau saya panjang lebar, ini masih panjang lagi, tapi tidak cukup. Oleh karena itu saya minta maaf sampai di sini saja. Lain kali kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.